Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini Hafid, Dengan saya Ipo. pada kesempatan baik ini kita ini udah lama nih Bang nggak buat video, dan selama pandemi ini kita pun jarang ketemu Bang ya, Ketemu saking sibuknya. sibuk kan. Jadi untuk kesempatan ini apa nih Bang kira-kira yang perlu kita bahas dalam proses perjalanan kita dari awal nih Bang, kita membangun channel Mentor of Academy Sampai hari ini ya. sampai hari ini. Alhamdulillah kita sudah dimonet oleh YouTube. Gitu. Dan ini merupakan perjuangan kami, proses yang kami lalui bersama-sama. Kami yakin bahwa suatu saat kami akan apa ya? Berhasil. Akan berhasil menjadi YouTuber. Berhasil menjadi YouTuber. Tapi memang YouTuber ini sebenarnya banyak definisinya, Bang. Walaupun dia punya channel belum dimonet, tapi bisa dibilang YouTuber juga. YouTuber juga. Karena apa? Karena memang dia sudah mulai apa istilahnya? Menampakkan kreasi atau konsistensinya buat video. Jadi bisa dikatakan bisa mendapat gelar lah. Gelar YouTuber. Hasilnya mungkin belum memuaskan lah gitu ya. Tapi kita sudah menjadi YouTuber. Udah YouTuber. Seorang YouTuber. Cuma kadang-kadang kita pas ketemu sama kawan-kawan itu agak sedikit ini Bang ya, karena kita mungkin belum bisa menjadi YouTuber apa ya. Mungkin. Karena gini, YouTuber itu identik dengan penghasilan yang besar. Di video kita kali ini kita coba ngebahas nih tentang bagaimana sih perasaan menjadi seorang YouTuber. Apakah asik? Ya. Apakah tidak asik? Jadi bisa kadang-kadang bisa menjadi beban juga seorang YouTuber ya. Kalau kita cerita dari royalty, mungkin orang-orang yang udah duluan mungkin ya pada dengan kita ya. Jadi terkenal ya. Kita dengan konten yang sederhana ya, sesuai dengan skill yang kita punya juga. Tapi teman-teman itu jangan heran ketika video-video yang ada di channel ini sebagian memang masih ada video dari sumber lain Pak. Namun kami tetap menjaga bahwa video ini tidak terkena copyright. Itu yang harus dijaga. Jadi konten yang kita hasilkan itu memang harus benar-benar orisinil Pak. Orisinil. Karena memang setelah channel kita diverifikasi dan menjadi YouTube Partner Program, itu pihak YouTube sendiri udah ketat kali dalam menyeleksi video kita. Ya, memang benar-benar diseleksi ya. Iya. Namun ada sebagian channel nih Bang, dia itu memang banyak mengambil referensi video itu dari channel lain. Melihat channel Ya. Namun dengan kreativitas dia menggabungkan dan menjadikan sebuah konten dan tema tersendiri. Itulah kreatif. Kita bilang kreatif tadi. Berarti di sini kita mau sharing, mungkin ada 3 hal ya untuk membuat sebuah konten. Namun tidak terlepas dari 3 hal ini. Yang pertama itu mungkin belajar apa? Belajar menjadi seorang YouTuber. Iya. Yang pertama belajar setelah jadi YouTuber itu harus siap. Kayak bagi Bang tadi. Harus siap menjadi seorang terkenal ya. Karena gini Bang, kan pas dalam proses pembelajaran itu kan ada saja apa ya? Rintangan. Karena ketika konten kita tidak diterima oleh audiens, maka orang-orang di sekitar kita itu akan mengkritik. Cuma kritikan itu sebenarnya membuat kita apa ya? Harus lebih semangat jadinya. Lebih giat mungkin. Lebih giat. Buat konten-konten yang bagus. Dan juga belajar ini pun kita definisikan dalam hal yang luas ya. Karena belajar bisa di mana saja, dari mana saja,
atau dari siapa saja? Siapa saja. Itu yang pertama, belajar. Yang kedua adalah konsisten. Jadi konsisten ini sebenarnya perlu, Bang. Perlu, sangat perlu. Jadi kan setiap video yang kita hasilkan tadi yang kita cerita dari awal, itu kan kita harus punya ini, Bang, kering apa istilahnya ya. Kita untuk mengupload sebuah konten itu emang di persyaratan menjadi partnernya YouTube. Kita tidak tahu jelasnya apakah konten ini diupload dalam waktu sebulan sekali ataupun 2 bulan, 2 3 bulan, atau 3 bahkan bulan. bisa lama, Iya. bisa sampai setahun. Namun semakin kita nggak ngupload, itu rating kita semakin turun. Nah itu yang harus dijaga, itu harus diingat tuh. Apin pernah dengar di sebuah channel yang sudah subscribe-nya udah jutaan nih, Bang. Udah jutaan. Dia itu sempat sharing kalau dia karena udah fokus di YouTube, dia ngupload 48 jam. Jadi dalam ring waktu 48 jam dia menghasilkan satu konten. Berarti 48 jam Satu video, berarti 2 hari satu video, 2 hari satu video. Itu tujuannya ketika semakin sering kita upload video di channel, itu pihak YouTube sendiri melihat kita nih serius kita di channel ini. Jangan main ya. Karena kan sebuah penghargaan, Bang. Ketika channel sudah sampai jam tayang, subscribe, berarti kita harus maksimal juga nih. Karena kan mungkin dari orang-orang yang belum tahu, untuk jam tayang itu agak berat di situ ya, Bang, kita dulu ya. Berat. Karena jam tayangnya kan banyak yang dibutuhkan. Ada 4.000 jam tayang, 4.000 jam tayang minimal. Kalau subscribe ya mungkin mudah ya, Bang. Mudah. Kalau jam tayang emang susah. Karena 4.000 jam tayang itu kan dihitung dari setiap durasi video. Durasi video. Jadi kenapa konsisten ini sangat diperlukan ketika kita sudah memulai di YouTube. Langkah pertama tadi belajar. Langkah kedua konsisten. Kita masuk ke langkah ketiga nih, yang penting nih, Bang. Ini langkah ketiga Ini yang harus ada dari setiap orang yang udah punya channel, udah menjadi partnernya YouTube. Langkah ketiga adalah goals atau tujuan. Ngapain kita udah punya channel nggak punya tujuan gitu, buat gitu. Buat apa? Tidak punya tujuan. Kita kan waktu dari pertama video kita itu kan kita sempat kasih tahu bahwa video kita yang kita upload di YouTube ini kan punya kebermanfaatan ke orang lain. Makanya channel kita lebih ke arah edukasi, Pak. Ya. Karena kan kalau memang nggak punya tujuan, ibarat apa ya? Ibarat kita mau ke suatu tempat, Kita nggak tahu kemana. Kan nggak mungkin. Pusing kita sendiri pun. Dan tujuan ini pun sebenarnya bervariasi dan relatif. Bang Pul sendiri, ketika kita udah punya channel, tujuan abang apa nih? Tujuannya, mungkin orang banyak berpikir mungkin tujuannya mencari uang, mencari penghasilan yang lebih banyak. Itu memang yang terlintas di semua orang sekarang. Itulah YouTuber impian-impiannya kan. punya penghasilan yang besar. Dan kita udah ngelaluin, Bang. Sampai sekarang kita belum ada penghasilan. Belum bisa berbuat apa-apa. Iya. Mungkin cerita penghasilan mungkin ada tapi sedikit ya. Cuma sedikit baru ya. Cuma kalau memang impian kita cuma sebatas ke penghasilan, karena kita memang channel bergerak di bidang edukasi, kami impian itu ada kita, Bang. Ya, itu ada. impian itu pasti harus tuh. Impian itu. Siapa sih yang nggak mau punya penghasilan di sosmed? Di sosmed kan. Karena kan banyak sekarang orang nggak di YouTube aja, Bang. Di Instagram mereka juga ada endorse. Dan di YouTube juga dari join partner YouTube itu juga setiap video yang tayang ada iklan. Terus itu mungkin penghasilan yang ada. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi YouTuber baru, jangan berpikir dulu untuk
apalah penghasilan dulu. Penghasilan, betul. Jangan dulu penghasilan lah. Yang kita pikirkan dulu sekarang membuat konten yang bagus, yang bermanfaat. bagi orang banyak. Ya. Gitu. Karena memang kalau kita pikir penghasilan, ya kita buntu nanti Bang. Untuk Karena ini kan curhatan kita sebenarnya. Kami sudah mengalami ke titik itu. Jadi ya kami juga di sini berbagi pengalaman selama kita di YouTube dengan channel Mentor Academy ini. Kita cobalah mengeksplor diri Bang. Jadi kita coba membuka juga, maksudnya kami di channel ini harus ngapain gitu. Harus ngapain ya, apa gini-gini aja. Karena pun konten di YouTube ini kan kita tahu bahwa nggak semua orang suka bagian edukasi. Benar. Banyak orang yang ngelucu-ngelucu atau apa. Musik gitu. Jadi ketiga langkah tadi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya Bang. Iya, Yang pertama itu tadi belajar itu perlu. Karena kita untuk menghasilkan konten yang tidak sembarangan ya Bang. Karena kan kita kan edukasi nih Bang. Edukasi. Contoh di Mentor Academy ini kan bergerak atau channel ke apa istilahnya Bang? Untuk berbagi manfaat, mengedukasi Bang. Itu yang penting, belajar. Ya. Kami belajar karena memang sesuai Bang. Channel kita edukasi. Gitu kan. Belajar konsisten. Ya. Satu lagi Goals, tujuan. Tujuan dari channel yang Anda buat dan video yang Anda hasilkan itu siapa? Jadi tepat sasaran kita. Dan ketiga ini mudah-mudahan kami pun akan terus upgrade nih Bang ya. Terus selalu. Dan kami juga mendoakan kawan-kawan yang baru mulai itu jangan patah semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun penghasilan belum ada tapi harus tetap semangat. Berjuang demi hasil yang bagus. Cocoknya tema malam ini curhatan seorang YouTuber yang belum ada penghasilan. Ya, alhamdulillah Bang ya. Pada kesempatan kali ini kita udah lama Bang ya, kita nggak buat channel ya. Tidak buat channel, buat video maksudnya. Video barengan. Karena di era COVID ini memang ya tahu lah kawan-kawan kita udah jaga jarak. jarak. Jadi jarang ketemu lah. Kadang-kadang pun di situ kita bisa apa ya? Bisa agak sedikit down Bang ya. Karena kemana-mana kita harus jaga jarak, harus pakai masker. Jadi rasa was-was cemas itu ada. Karena ada banyak. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Ya, bila suka video kami ini, like, di share juga, di-share, subscribe komen. demi kemajuan channel kami dan kami makin semangat. Ya. Berarti 3 langkah tadi ya, belajar, konsisten dan tujuan. Itu harus ada di setiap kawan-kawan yang memulai membuat channel di YouTube, menghasilkan video yang sebagus-bagusnya. Dan ini juga kami akan terus berjuang. Semangat. Tetap semangat, fokus. Ya. Baiklah, kumpul, mungkin nanti kita adakan share tips-tips lain dari kita, dari Mentor Academy. Dan Mentor Academy ini juga ada di Instagram, ada juga di FB fanpage-nya, terus di Twitter ada juga Pak. Di Twitter tuh sudah mulai ada itu. Pelan-pelan kita Pak. Academy. Jadi selangkah demi selangkah ya. Berjuang lah ya. Naik anak tangga. Satu dua. Oke ya Kang Pak, terima kasih ya. Udah nonton video ini. Nanti kita ketemu di video yang lebih bermanfaat lagi mungkin. Dan tolong doakan juga channel Mentor Academy ini sukses. Ya, makasih ya. Sekian dulu ya dari kami ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa